Zoom meeting not sharing. Oke, saya akan mencoba share screen dulu ya. Ya, sudah nampak, Bu. Sudah. Nah, ini kemarin waktu saya dihubungi oleh Pak Edi, saya diminta jadi pemateri hari ini. Jadi saya bertanya apa materi yang harus saya siapkan. Jadi kata Bapak itu, kata Pak Edi, saya disuruh menceritakan ya, sharing ilmu saya dalam membangun dataset anak-anak stunting yang ada di Aceh ya. Eh, jadi perkenalkan saya dulu, saya dari Universitas Syahkuala dari jurusan Teknik Elektro dan Komputer. Saya basis ilmunya itu dari FMIPA Fisika. Terus saya melanjutkan ke Optoelektronika. Jadi saya kebetulan diterima di Teknik Elektro Universitas Syahkuala. Nah, kenapa saya memilih Teknik Elektro? Karena saya tertarik pada bidang-bidang sensor. Jadi saya sangat tertarik pada bidang-bidang sensor, terutama yang bisa dimanfaatkan untuk biomedik, seperti sensor-sensor sederhana yang sudah kami fokuskan itu seperti untuk sensor detak jantung, mengukur stres anak-anak autis, dan saya khususnya lebih ke penelitian di bidang stunting. Seperti yang kita ketahui ya, sebenarnya stunting ini kalau umur anaknya masih di bawah 2 tahun itu masih bisa kita perbaiki gizinya. Jadi pemanfaatan posyandu itu terasa lebih dimaksimalkan kalau dia bisa mendeteksi balita ini sebelum umurnya 2 tahun. Jadi selama kami terjun ke lapangan, rata-rata deteksi dini itu sudah gimana ya, anak-anak sudah terindikasi stunting baru diambil alih oleh pihak-pihak seperti leading sektor yang seperti dinas kesehatan atau apa bidang-bidang yang memfokuskan pada pencegahan stunting. Jadi kami di sini karena saya juga beberapa kali mendapatkan hibah penelitian lektor. Jadi saya ada 2 kali tahun 2020 dan 2021 itu saya mendapatkan hibah dari internal. Jadi saya manfaatkan untuk membangun dataset anak-anak yang terindikasi stunting. Jadi ini yang saya kembangkan adalah sistem deteksi stunting secara otomatis pada bayi di bawah 2 tahun. Makanya disebut dengan Batuta, menggunakan mikrokontroller dan CNN. Jadi mikrokontroller ini digunakan untuk memvalidasi anak-anak yang sudah terdata mengalami prevalensi stunting. Khususnya di Aceh, saya nggak tahu ya di daerah lain, alat ukur yang dipakai untuk menetapkan status stunting itu masih alat ukur yang sederhana. Masih pakai timbangannya itu masih timbangan ayunan, dan untuk mengukur tinggi badannya itu pakai papan ya, papan meteran. Jadi kami membangun prototipe ya yang menggunakan ultrasonit dan sensor load cell untuk mengukur tinggi dan berat badan balita di bawah 2 tahun. Jadi ini kami buat senyaman mungkin sehingga kita bisa mendapatkan data yang lebih akurat. Jadi bekerja dengan beberapa puskesmas
yang memang kasus stuntingnya itu tinggi. Jadi merupakan lokus kecamatan yang atau gampung ya, gampung atau di desa ya, desa yang sudah ditetapkan sebagai lokus stunting. Jadi dengan melihat hasil ukur yang lebih akurat, kami juga sudah bisa melihat kalau salah pengukuran itu sering terjadi di lapangan. Nah, jadi mungkin juga itu ada kesalahan dari kader posyandunya ataupun memang dari alat ukurnya sendiri yang sudah tidak layak lagi. Jadi dengan membangun alat ukur yang otomatis dengan mengambil hasil tinggi badan terhadap umur, itu kita bisa langsung membaca di LCD-nya ini si anak ini status gizinya itu bagaimana. Jadi ada dua kategori di LCD dan ada semacam pemberitahuan bagi orang tuanya. Dan setelah menggunakan alat ukur ini, kami bisa memilah mana mana data yang memang terindikasi stunting, mana anak-anak yang normal. Nah, untuk sekarang definisi stunting itu lebih dipersempit lagi. Ternyata kalau tinggi badan tidak sesuai umur itu sudah dibilang stunting. Jadi berat badannya itu tidak mempengaruhi lagi. Di mana ada yang perawakannya pendek, itu otomatis dia stunting. Pemahaman kita di Indonesia ya, ini sesuai data yang ada, tahun 2022 itu stunting itu sudah menurun sampai 21,6%. Jadi target pemerintah 2024 harus turun sampai 17%. Nah, sementara di daerah saya, di Aceh ya khususnya, menurut data studi status gizi Indonesia tahun 2022, itu tertinggi kelima di Indonesia. Setelah tahun 2019, tertinggi ketiga di Indonesia. Jadi 2020 bisa diturunkan menjadi 31,2 dari 33,2% di 2020. Nah, jadi kalau di Indonesia ya secara global itu pada Juli 2023 menurut data dari WHO dan UNICEF, Indonesia menempati urutan tertinggi ke-27 dari 154 negara. Kalau di Asia Tenggara itu kita menempati urutan tertinggi kedua di bawah Myanmar. Jadi kita kedua. Nah, ini terlihat di sini ya, penyumbang stunting paling tinggi untuk setiap provinsi di Indonesia. Target 14% itu harus kita capai di tahun ini. Makanya kayaknya semua leading sector memang harus fokus untuk penurunan angka stunting. Ini yang kebetulan saya kampusnya itu berada di Kota Banda Aceh, tapi bersebelahan dengan Aceh Besar. Dan Aceh Besar itu menurut data dari PPGBM itu untuk daerah Aceh dia paling tinggi 20,28% di tahun 2023. Ini data yang kami dapat dari elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Makanya menjadi fokus saya dan kawan-kawan bagaimana kita membuat satu alat ukur yang ramah anak dan bisa menghasilkan nilai yang lebih akurat. Jadi setelah kami melakukan penghitungan ulang di beberapa posyandu, ternyata banyak kesalahan data.
yang terinput karena memang alat ukurnya sangat-sangat sederhana. Dan kader posyandu yang bisa mengkonversikan nilai status gizi ini di satu posyandu itu hanya tidak lebih dari 2 kader. Itu di daerah yang saya datangi. Nah, sementara Aceh Besar itu secara geografis sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Besar berada pada hulu aliran sungai ya. Dan kabupaten ini merupakan daerah yang ada Bandar Udara Internasional Iskandar Muda. Sementara ini di lapangan kasus stunting ini sangat banyak terjadi di daerah di sekitar bandara. Jadi saya berusaha menerapkan cakupan keinsiniuran ya dari bidang kebumian karena saya di teknik fisika. Jadi saya mempelajari dengan memvisit atau melihat apa yang terjadi, masalah apa yang bisa kami perbaiki melalui penelitian, pengabdian, dan sumbangsih saya sebagai seorang dosen. Kebetulan saya seorang dosen, jadi saya ingin berkontribusi juga sebagai cakupan keinsinyuran. Nah, ini sebagian foto-foto kegiatan kami. Di sini kami bekerja sama dengan petugas kesehatan ya di sini dan langsung terjun ke lapangan untuk melihat masalah apa yang terjadi di lapangan sehingga kasus stunting di daerah tertentu itu menjadi sangat tinggi. Sementara Aceh Besar itu sangat dekat dengan ibu kota Banda Aceh ya. Jadi ini beberapa berita yang sudah dimuat terkait kegiatan kami di lapangan. Nah, ini kelihatan ya bagaimana cara mengukur. Ini kertas ini yang dipakai untuk mengukur tinggi badan, dan kadernya berusaha supaya anak-anak ini bisa tidak bergerak gitu kan, dan terjadilah ketidaknyamanan sehingga dari alat ukur yang manual ini kami bandingkan dengan yang sudah kami rancang ini dengan beberapa sensor ya, terutama sensor ultrasonik untuk mengukur tinggi badan dan load cell untuk berat badannya. Jadi hasil ukurnya langsung bisa keluar dari thermal printernya, dan kita bisa langsung melihat nilai Z-score-nya, dan anak-anak itu tidak perlu dimasukkan ke dalam satu rumusan. Jadi ini secara otomatis akan keluar hasilnya si anak ini status gizinya itu bagaimana. Ini perbedaan proses pengukuran tinggi badan ya. Ada juga yang pakai kardus. Kardus itu dikasih skala sehingga ukurannya itu bisa terbaca oleh kader posyandu. Dan ini adalah hasil ukur. Di sampingnya ada yang ada LCD, ini adalah hasil ukur yang kami dapat melalui alat ukur otomatis. Nah, setelah kami mendapatkan beberapa anak yang memiliki kasus stunting dan normal, itu menjadi dataset yang kami bangun untuk kemudian bisa kita olah melalui CNN untuk mengklasifikasikan status gizinya. Jadi tujuan kami nanti kalau ini terus berlanjut, saya dan tim akan membuat satu aplikasi berbasis Android, tapi dia masukannya itu CNN. Jadi nanti ada kamera di HP gitu kan, tinggal dilihat bagaimana status gizi anak. Itu harapannya ke depan. Jadi setelah kami mendata beberapa kasus stunting dan normal, itu kami memberikan penjelasan mengikuti aturan dari etika keinsinyuran ya. Kami menjelaskan sebelum
proses persetujuan dari orang tua, tujuan penelitian, terus kesediaan mereka untuk ikut berpartisipasi, dan kami juga memberikan kompensasi karena memang masyarakat sekarang agak susah kalau kita cuma mengatakan ini nanti datanya semoga bermanfaat bla bla bla. Mereka lebih bertanya apa yang bisa kita kasih ke mereka. Jadi itu pengalaman saya di lapangan. Tapi saya mesti menyediakan consent form karena kalau data set ini nanti memang kita gunakan, tidak ada komplain atau sesuatu hal yang terjadi, karena data terkait status anak ini sangat tidak bisa sembarangan. Ada proses hukum yang kita lalui kalau tidak ada persetujuan dari pihak orang tua. Maka kami membuat lembar consent form yang disetujui oleh orang tua. Sementara data anak yang valid itu kita juga minta kesediaan dari dokter anak di puskesmas, sehingga kami mengklaim anak tersebut stunting atau tidak juga atas sepengetahuan dari dokter anak. Ini dia dataset dari citra wajah yang kami sudah berhasil bangun ya. Jadi 200 citra wajah anak yang terindikasi stunting dan yang gizinya normal. Jadi pengambilan dataset ini juga ada akuisisi tertentu. Ini cara proses pengambilan foto dari facial image-nya. Nah, setelah mendapatkan dataset, maka itu menjadi kekuatan bagi kami untuk mengolahnya secara menggunakan arsitektur CNN. Saya sudah mencoba beberapa net ya yang sangat akurat itu. Nilai akurasi paling tinggi itu menggunakan AlexNet dan ResNet. Jadi AlexNet itu adalah jaringan neural konvensional yang menjadi terkenal ketika memenangkan tantangan ImageNet. Jadi memang dia harus memiliki dataset yang berskala besar. Baru dia bisa secara detail merinci perbedaan mana citra normal, mana citra stunting. Jadi ini sebagian anak-anak dari Aceh Besar ya, yang sudah berhasil kami ambil citra wajahnya dengan persetujuan dari orang tua dan walinya. Jadi kami mendapatkan dataset ini dengan keakuratan data ukurnya, sehingga data yang kami masukkan sebagai image-nya itu adalah data yang benar-benar fixed stunting. Ini transfer learning yang kita kerjakan. Jadi diambil citra wajah, dari citra wajah yang sudah diambil akan disamakan dulu semua citranya, sehingga citra yang masuk itu di resize dulu ke 227 kali 227. Setelah sama, nanti ada sesi augmentasi dan untuk memperbanyak citranya. Jadi dari 400 ya, 400 citra yang aslinya itu kami memperoleh citra pengembangan citranya sampai 40.000 melalui Zoom dan merotasi. Jadi ada 3 teknik di situ. Kami Zoom, kami rotasi sampai 20 derajat, lalu kami translate. Jadi ini yang hasilnya ya, bisa dilihat di sini. Jadi adik ini terindikasi dia umurnya 58 bulan, berat badannya 18 kilo, dan tinggi badannya itu 105,8.
Jadi klasifikasinya dari berat badannya, status gizinya itu adalah normal. Nah, dari beberapa epoks ya yang kami bangun itu nilai akurasi di 60 itu memiliki akurasi yang paling tinggi. Ini dia proses arsitektur AlexNet-nya yang sudah kami dapatkan sehingga kami bisa menghasilkan akurasi sampai 99%. Dan setelah itu dipelajari apa perbedaan dari anak stunting dan anak normal. Kalau dari referensi yang kami baca, wajah anak stunting itu adalah lebih muda, tapi secara rinci belum ketemu apa ciri-ciri khasnya, bagaimana bentuk perbedaan antara anak stunting dan anak normal. Ternyata menggunakan arsitektur CNN kita dapat memilah lagi karena bagian atas ya, bagian atas termasuk kepala ya, kepala dan rambut. Jadi kami menyimpulkan ada 3 perbedaan antara anak stunting dan anak normal. Anak stunting memiliki kepala yang lebih kecil dari anak normal, dan bola matanya juga lebih besar dari mata anak normal, dan rambutnya lebih tipis dari rambut anak normal. Itu adalah perbedaan yang kami dapat melalui arsitektur AlexNet dan ResNet. Itulah pekerjaan. Oh ya, bisa saya tambahkan, kami ini bisa bekerja karena ada bantuan penelitian ya, hibah-hibah penelitian yang saya dapatkan. Saya alokasikan memang sesuai dengan judul yang saya masukkan ke lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Demikian mungkin sharing dari saya dalam membangun dataset anak-anak yang ada di Aceh Besar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Yunidar atas paparannya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan dan diskusi. Barangkali ada pertanyaan bisa dituliskan di chat box ya. Sambil nunggu pertanyaan yang muncul. Ini sebentar. Nih. Sambil coba saya lihat, ada pertanyaan belum? Nah, ini ada panjang ini ya nih. Oke, sebentar. Upload dari atas. Ya, silakan yang akan bertanya ditulis di chat box ya. Kita mulai di sini ada pertanyaan dari Ibu Febi Maulita Mai Pramasta. Ya, ini sangat menarik penelitian yang Ibu sampaikan. Saya tertarik dengan sistem deteksi otomatis ini untuk stunting yang Ibu Yunidar kembangkan. Saya Febi Maulita Mai Pramasta, mahasiswi. Oh, ini masih Mbak Febi ini ya. Semester 6 dari Teknik Fisika UGM. Saya masuk Teknik Fisika, saya penasaran. Ini ada berapa pertanyaan? Ini 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ini bagaimana cara memastikan ya, validitas dan ini ya, reliabilitas ya, keandalan barangkali ya, representativitas dataset. Jadi mungkin validitas dan keandalan, mungkin gitu ya, barangkali begitu ya, Mbak Bibi ya. Dataset yang dibangun untuk deteksi dini stunting melalui aplikasi. Apakah ini aplikasinya Android atau apa gitu ya? Ini dari apa cara memastikan datanya dan kemudian juga apakah aplikasinya ini Android atau di desktop gitu. Silakan Bu, satu persatu pertanyaannya ini saya bacakan. Oke, terima kasih. Ini dari Mbak Febi ya. Bibi, ya ya. Bagaimana cara memastikan validitas dan reliabilitas
dataset yang dibangun untuk deteksi dini stunting melalui aplikasi Android. Jadi aplikasi Androidnya bisa saya katakan masih menuju ke sana. Kami masih baru membangun dataset dan melihat arsitektur mana yang lebih akurat. Jadi baru tahapan itu. Jadi untuk aplikasi Androidnya sendiri itu sedang dalam proses, Mbak. Nah, kalau validitasnya mungkin uh, dari jumlah dataset ya kita bisa melihat validnya atau tidak, dan untuk memastikan si A ini memang status gizinya stunting atau enggak, makanya kami menggunakan alat ukur yang berbasis mikrokontroler. Jadi alat ukur digital yang sudah diuji dan kami juga sudah memasukkan paper ya, dan sudah diterima, sudah publish, sehingga alat ukur yang kami bangun ini memang akurasinya itu tinggi. Nah, apakah ada metode khusus selain Citra yang digunakan dalam membangun dataset deteksi dini stunting untuk meningkatkan keakuratan hasil? Sebenarnya ada, misalnya banyak sih dalam membangun dataset itu. Kenapa saya tertarik sama wajah? Karena kalau yang dibilang stunting itu, kalau di bawah 2 tahun dia masih bisa kita perbaiki. Nah, saya tertarik sama wajah karena anak-anak kan nggak usah si Duta tadi mungkin karena dia mengalami masalah dengan gizinya, mungkin ada yang belum bisa jalan. Makanya pengukuran tinggi badannya pun kita buat dalam posisi tidur gitu. Jadi kalau misalnya kalau mau bangun dataset berupa video atau foto itu bisa aja. Tapi saya kepingin kalau yang video itu sudah ada dari Bangladesh kalau nggak salah saya. Terus ada beberapa referensi terkait dataset untuk deteksi dini stunting. Jadi ada yang melihat dari gizi ibunya HPK 1000 hari HPK. Jadi itu nanti prosesnya panjang lagi kan. Jadi banyak sih sebenarnya cara kita mendeteksi dini stunting. Ada juga yang melihat dari itu dia tinggi badan anak. Cuma kalau tinggi badan itu khusus untuk anak-anak yang sudah bisa berjalan. Itu. Terus, apakah Ibu mengalami kesulitan tertentu dalam menjalankan penelitian mengenai sistem? Oh, iya, ini seperti saya bilang ya, mungkin atmosfer kita yang entah nggak tahu, saya di Aceh khususnya, mereka kalau dimintain data khususnya agak susah. Jadi pertama mungkin saya harus melakukan pendekatan-pendekatan dulu secara emosional sama orang tuanya. Setelah kita yakini juga jangan lupa buah tangannya gitu kira-kira. Nah, jadi kalau misalnya kesulitannya yaitu izin itu agak sulit. Itu jadi masalah utama yang saya hadapi. Baik, Gitu Pak. pertanyaan nomor 2 nih, apakah ada metode khusus selain Citra yang digunakan dalam membangun dataset deteksi dini stunting untuk meningkatkan keakuratan hasil? Oh, tidak, saya fokus sama membangun dataset citra wajah. Oke, baik. Pertanyaan nomor 3, apakah Ibu mengalami kesulitan tertentu dalam menjalankan penelitian mengenai sistem deteksi otomatis dini untuk stunting? Itu sudah saya jawab tadi, Pak ya. Oh, sudah, oke. Oh, ya. Baik, berikutnya ini dari Pak Wisnu Aji ya. Ini, apakah hasil riset ini bisa ditindaklanjuti untuk kemudian dijadikan produk teknologi yang secara komersial bisa dijual secara umum? Sampai sejauh mana tingkat validitas hasilnya, akurasinya, serta efektivitas produk tersebut? Apakah sudah memenuhi standar yang seharusnya? Terima kasih.
Kami lagi dalam tahapan mengusulkan paten sederhana. Jadi mungkin alat ukurnya ya. Kalau yang alat ukurnya, kalau memang sudah ada paten sederhananya, itu untuk posyandu-posyandu tertentu akan kami berikan. Yang sudah kami berikan itu untuk posyandu yang binaan Fakultas Teknik. Itu sudah kami iniin. Itu aja Pak Edi. Sudah berapa lama nih Bu dipakai di Posyandu? Yang untuk posyandu itu kebetulan tahun 2002 Maret. 2022 ya? Ya, 2022. Oke. Ini apa dari pengalaman itu tadi kecocokan misalkan nih deteksi ini ada anak-anak kecil itu diambil datanya itu terus kemudian kecocokan dengan aktualnya gimana Bu? Ini stunting, enggak stunting itu gimana itu? Ini Itu kan kami baru. bandingkan dengan data yang sudah ada di Puskesmas. Oh Jadi gitu kami ya. bandingkan, Oke. ternyata nilai akurasinya itu memang 99%. Oke, jadi memang ini apa ada prospek untuk dikomersialkan berarti ya? Saya nggak berani jawab, iya saya pengen dapat patennya dulu, paten Oh sederhana, itu ya kan dan harus ada paten. Ya, nanti. baik. Berikutnya ini dari Pak Antonius Purwosutejo nih. Terima kasih Bu untuk sharing informasinya. Boleh bertanya dari sisi bidang elektro, jenis program yang digunakan, tipe jenis mikrokontroler yang digunakan, dan sistem rancang bangun peralatan pendeteksi tersebut. Oh, oke Pak. Yang kami bangun di sini adalah dari teknik elektro dan instrumentasi. Jadi jenis program yang kami pakai di sini adalah maksudnya apa ini ya? Eh, Jenis program yang digunakan. Maksudnya program. Ya, mungkin program pakai apa? Apakah mungkin pakai Python atau bahasa C? Oh, oke oke, pakai Faji ini. Pakai Faji, tipe jenis mikrokontrolernya mungkin kalau kalau Pak Antoniusnya anu nanti bisa saya sharing paper yang sudah terbit ini di Sinta 2 ya. Jadi Oke. memang yang kami fokuskan itu bagaimana mengganti alat ukur yang manual menjadi alat ukur yang digital. Baik. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Pak Arko nih. Mohon info tadi setiap wajah difoto berapa kali dan dari sudut mana saja? Apakah tegak lurus ke arah wajah? Kira-kira akan ada pengaruh pada akurasi hasil atau tidak? Oke, saya nggak sedetil itu Pak Arko ya. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Satu anak kami mengulang fotonya dari jarak 50 meter itu ada memang sistem akuisisinya ada, sudah kami atur. Jadi dari tegak lurus itu 5 kali satu anak, terus dari sisi kiri 5 kali, sisi kanan 5 kali. Jadi satu anak itu ada 15 kali perulangan. Pasti berpengaruh pada akurasi, tapi kami memperbanyak dataset, bukan memperbanyak pengulangan. Kalau memperbanyak pengulangan, si arsitektur ini udah hafal ya kan. Misalnya kemarin pertama-tama kami coba dengan 50 dataset yang wajah stunting dan 50 normal. Itu memang akurasinya itu sampai 100% karena si arsitektur tuh udah hafal dia gimana cara bentuknya. Tapi ini dengan memperbanyak jumlah anaknya, itu lebih variatif saya. Saya dapat datanya dan nilai akurasinya itu yang paling tinggi itu ya di Alex dan di Resnet. Demikian Pak Arko. Baik. Berikutnya dari Pak Nasrul Effendi. Ini juga dari UGM ini. Kalau anak autis atau idiot, jika pakai sistem ini kira-kira apa akan dikelompokkan sebagai apa? Apa stunting atau tidak? Oh, kalau anak autis, Pak Nasrul itu anak ASD ya. Itu biasa yang saya tahu kalau autis
itu gelombang otaknya yang bukan dari bentuk fisiknya. Tapi kemarin juga kami mencoba untuk mendeteksi gelombang otak melalui kamera termal. Jadi kita menggunakan kamera termal. Kalau dari kamera termal itu kan kelihatan nanti suhunya. Jadi di gelombang otak itu beda dengan anak stunting. Kalau anak stunting dia perawakannya pendek. Di anak Indonesia yang dikhawatirkan ini rata-rata memiliki tinggi badan tidak sesuai umur. Itu pengertian stunting, Pak. Baik. Masih ada pertanyaan, silakan ditulis di chat box ya, atau angkat tangan. Nanti bagian terakhir boleh menggunakan mikrofon. Sementara silakan dituliskan atau angkat tangan bagi yang akan bertanya. Sambil nunggu pertanyaan, saya yang ini ya bertanya pada Bu Yunidar. Ini penelitian dimulai dari tahun berapa ini, Bu? Oh, ini mulai dapatnya itu 2019. 2019 saya dapat lektor kepala lektor kepala penelitian lektor itu yang pertama. Terus dengan alat ukurnya aja tadi. Terus yang tahun 2020 saya dapat yang kedua, baru saya kembangkan dengan membangun CNN-nya, arsitekturnya, Pak. Jadi di Terus? tahun 2022 saya dapat, tapi saya mahasiswanya dari DRPM, jadi promotor saya saya yang kerja. Oke, tahun 2020, tadi 2019 sama 2020 ya? Iya, iya, yang Terus lektor. 21? 2021 saya dapat hibah bersaing, tapi saya tim, Pak, bukan ketua. Oh ya nggak apa, tapi ini program melanjutkan program ini ya? Itu lebih ke anak autis. Jadi kami membangun Ada sensor-sensor. anaknya. Ya, Mm-mm. Tahun 2022, dari DRPM dilanjutkan di tahun 2023. oh Itu itu untuk masih lanjut. iya. Terus 2024 sekarang tangan. 2024 belum pengumuman, Pak. Ini juga insya Allah lagi saya masukkan juga yang DRPM ini. Yang lokal belum pengumuman, Oh yang gitu. 2024. Iya, iya, iya. Kalau di RPM itu dari mana itu, Bu? Dari Dikti, dari Itu pusat. ya. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan muncul nih, Bu. Dari Pak Indra Yakobalis ya. Apakah jenis kamera yang bervariasi tipe dan merek akan menjadi masalah atau tidak? Pasti jadi masalah, Pak, karena lain tipe kan lain pula teknik pencahayaannya. Jadi kuncinya dalam membangun dataset itu akuisisinya harus sama. Jadi kalau kita menggunakan satu kamera itu jangan sampai ditukar. Itu menurut referensi yang saya baca. Jadi kalau kita membangun dataset citra itu tidak kecuali apa namanya anunya sama ya, tapi jalan sama kan. Jadi pakai satu kamera untuk beberapa citra. Baik, jadi itu apa kamera harus ditentukan dulu ya. Kalau udah Iya, iya, dia jangan nggak ganti-ganti. masalah, nggak masalah kamera yang maksudnya, tapi setiap citra kita menggunakan kamera yang sama. Oh ya, oh, setiap citra. Tapi untuk apa di pokoknya dari dataset yang dibangun itu sampai kemudian dipakai itu pakai kamera yang sama ya. Iya, Kita ya. yang saya lakukan itu, Pak, Nah, walaupun beda-beda nggak masalah itu ya. Setiap nggak apa masalah. ganti misalkan di apa puskesmas A pakai kamera X, kemudian puskesmas B pakai kamera Y, tapi dari awal pengambilan data gitu nggak masalah ya. Nggak masalah, Pak. Oke, baik. Ini tadi pertanyaannya seperti itu. Berikutnya ini, ini tadi. Oh ya, ini dari Pak Dasri ya. Izin bertanya, Ibu, apakah penelitian sudah dikolaborasi ke IoT dan apa kelemahan dari sensor tersebut? Terima kasih. Oke, sejauh ini itu memang kami sudah berkolaborasi dengan apa namanya
bidang IoT, jadi makanya saya bilang tadi mau berbasis Android. Jadi orang tua bisa langsung mendeteksi. Cuma ini belum ya, masih dalam tahap tujuan akhir. Tujuan akhir ini bisa diakses berbasiskan IoT sehingga mungkin bisa lebih dini lagi untuk mengetahui keadaan stunting tersebut. Begitu, Baik, Pak. berikutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Arko ini. Mohon info apakah pernah dicoba wajah orang umur di atas 10 tahun? Difoto, hasilnya masuk kategori apa? Mungkin perlu diuji dengan wajah normal maupun wajah X stunting orang yang sudah umur 10 tahun lebih. Bukan balita, jadi mungkin nanti ini apa kalau bukan untuk deteksi dini tapi untuk melacak lagi ya nih ya orang-orang yang sudah pernah kena stunting ini apa yang akan terjadi pada wajahnya barangkali gitu. Ya, Gimana, itu Bu? kalau pengembangannya sudah sampaikan berbasis Android, ini semua bisa pakai. Tapi si arsitektur sudah bisa dulu dia membaca mana wajah stunting, mana yang normal, gitu sih. Nah, jadi Hmm. kalau misalnya kita mau pakai untuk mahasiswa contohnya, itu kami harus membangun dataset ulang lagi kan, mana yang mahasiswa yang kurus, mana yang stunting, mana yang normal, jadi dia bisa membedakan beberapa. Yang ini baru 3 kelas yang kami bangun. Ada anak yang lincah, apa namanya, dia nggak stunting tapi mungil. Ya, jadi kelasnya itu mungil, normal, dan stunting. Ada anak yang perawakannya pendek tapi dia lincah, itu termasuk kategori mungil. Biasanya itu wajah matanya itu lebih bercahaya dibandingkan mata yang anak yang terindikasi stunting. Tentang apa klasifikasi ada pedomannya nggak itu Bu? Dari mana itu Bu? Ibu membuat 3 kelas tadi misalkan. Dari arsitektur CNN, dari uh, apa namanya yang kami biasa temui gitu di lapangan. Kan kalau Oh, stunting itu kan dia memang pendek, tapi ada pendek cuma cerdas dia. Nah, ada yang pendek kelihatannya memang wajahnya pun tidak bercahaya. oke, baik. Berikutnya Pak Antonius Purwosetejo lagi nih. Apakah ada kendala untuk rencana penerapan alat tersebut, Bu? Ya, Apakah ada kendala ya ini pengembangannya atau mungkin ya nanti kalau mau dikomersialkan atau apa gitu. Ini apakah ada kendala-kendala ini? kalau memang alatnya sudah memang diminati ya, mungkin kami akan coba tawarkan ke pemerintah kota dulu. Yang ini, yang dua ini kan saya memang output dari penelitian dari hibah saya. Tapi kalau memang bisa bekerja sama sama Pemko setempat, ya kami kendalanya mungkin dari segi apa ya, kami belum belum tahu pasar ini mintanya itu bagaimana, terus harganya bagaimana. Ya, Karena baik. memang memang alat itu kami buat untuk mengukur seberapa tinggi status stunting di satu wilayah yang dikatakan fokus sama stunting atau lokus stunting. Baik. Ini ada yang angkat tangan ini. Eh, saya persilakan nih Pak Andi ya, Pak Andi Nur Faisal. Nah, Silakan, ini Pak. ada pertanyaannya nih, apakah Ya, juga mungkin dengan angkat tangan ingin bicara langsung. oke. Eh, saya persilakan kalau nggak bicara nanti saya bacakan pertanyaannya. Iya, baik Oke, Pak, terima silakan. kasih. Ya. Terima kasih Pak. Saya dari Universitas Negeri Makassar di Sulawesi Selatan. Oh, ini dari Makassar, Bu. Ini dari siapa? Banda Aceh berkomunikasi dengan Makassar nih. Silakan, Bu. Iya, saya lihat menarik penelitiannya Bu. Kebetulan di Sulawesi juga termasuk stuntingnya tinggi juga ya, saya lihat tadi di grafiknya. Saya mau tanya tadi itu, saya lihat di flow-nya kan ada pengukuran berat badan dan berat badan sama tinggi.
kemudian ada proses pengambilan gambar, pengambilan citra untuk proses CNN-nya. Nah, apakah ada dua model matematis di sini untuk menentukan hasil? Yang pertama misalnya menentukan mengklasifikasi dengan CNN, lalu dihitung model matematisnya dengan menggunakan berat badan dan tinggi badan, atau gimana, Bu? Oke, terima kasih Pak Andi. Jadi kami itu untuk menyatakan si A ini terindikasi stunting. Jadi kami harus melihat dulu hasil pengukuran di lapangan. Ternyata hasil pengukuran di lapangan itu seperti saya bilang tadi pas pendahuluan, itu banyak terjadi kesalahan ukur. Mungkin karena alat ukurnya itu masih alat ukur yang konvensional. Makanya kami membangun satu alat ukur yang otomatis. Jadi nilai Z-score-nya, nilai untuk penentuan stuntingnya itu bukan dari rumus, bukan dicari oleh si kader. Jadi langsung dari alat tersebut menyatakan dia stunting atau normal. Gitu. Nah, jadi alat ukur yang kami bangun ini terpisah dari CNN-nya. Sementara untuk menentukan kelas stunting dan kelas normal, kami kan harus mengambil dataset yang benar-benar sudah akurat nilainya. Itu dia. Kalau yang maksimum load cell yang kami gunakan itu adalah 3 ya. Ultrasonik itu bekerja memancarkan panjang gelombang. Jadi dia mengukur tinggi badan anak. Jadi alat ukur ini kami buat di satu dipan ya di tempat tidur karena memang dikhususkan untuk anak-anak yang berumur di bawah 2 tahun. Jadi memang dataset yang kami bangun memang dataset untuk anak di bawah 2 tahun. Jadi setelah ini akan kami kembangkan. Sekarang juga lagi diambil citra untuk anak balita dan ada tim kami juga lagi bergerak ke pesantren-pesantren. Tapi itu bukan deteksi dini namanya ya. Karena kalau stunting ini di bawah 2 tahun masih bisa kita perbaiki. Cuma kalau dia sudah memang di atas 2 tahun, itu sudah tidak bisa lagi kita perbaiki. Gitu. Itu alasannya. Apa fitur pada CNN yang digunakan untuk klasifikasi? Yang kami pakai itu adalah fitur citra wajah yang dideteksi oleh arsitektur AlexNet dan ResNet. Itu Pak Andi, semoga menjawab. Baik, bagaimana Pak Andi? Apa masih ada pertanyaan? Baik, Pak. Berarti tadi mau make sure lagi, berarti proses pengambilan keputusannya itu di akhir adalah proses klasifikasi di ininya ya, di CNN-nya. Iya. Tidak ada lagi proses perhitungan tinggi, berat badan, dan usia ya? Tidak. Oh, oke. Jadi si arsitektur tuh langsung dia bisa baca ini wajah anak stunting, ini wajah anak normal. Bisa berkolaborasi penelitiannya itu Pak Andi sama Bu Yunidar itu. Ini konsultannya Bu Yunidar. Nanti melakukan penelitian di Makassar, Pak. Nanti untuk Boleh, Pak. nah Iya, gitu. kita pakai dataset anak-anak di daerah kita karena yang Tadi malam saya sempat bikin analisisnya, tapi pakai dataset di Kaggle. Cuman iya perhitungannya pakai ini sih. Saya coba kombinasikan pakai logistic regression sama CNN gitu. Cuman karena saya lihat di deskripsi tema workshopnya, seminarnya itu ya webinar. ya webinarnya itu saya lihat hanya mengukur tinggi dan berat badan. Saya tidak perhatikan ternyata ada juga proses pengambilan citra. Jadi saya lihat kok ada gap ya, kenapa pakai CNN sementara datanya saya lihat cuma mengukur tinggi badan sama berat badannya. Gitu sih, Bu. Terima kasih menjawab sih tadi anunya. Terima kasih, Pak. Baik. Ya, makasih Pak. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Ferry ya.
Adakah metode statistik yang untuk menguji keabsahan dalam menarik suatu kesimpulan dari suatu jumlah populasi percobaan dan variasi data? Kalau ada, Eh, metode apa yang dipakai, Bu? Terima kasih. ya, terima kasih. Kebetulan tidak ada metode statistik di sini, Pak. Oh, enggak. Dia, Jadi dia, langsung klasifikasi dari ininya ya, iya, CNN-nya ya. iya, Oke. Kemudian dari Pak Dominikus Sulistiono nih, izin bertanya, apa alat ukur berat badan dan tinggi badan terpisah secara fisik dengan sistem CNN? Terima kasih. Jadi mungkin Oh, nih dengan ininya ya kamera ya nih ya, tinggi badan, berat badan, kamera itu eh, kalau menjadi satu kesatuan alat yang dibeli ya, atau digunakan itu gambarannya seperti apa? Itu kalau tadi kan Bu Yunidar menceritakan ini jaraknya bisa agak jauh ya, ada 50 meter atau berapa itu tadi. iya. Ya. Jadi tadinya kami mau pakai LSTM. LSTM, jadi kami memasukkan harga hasil ukurnya tinggi badan, berat badan, dan citra wajah. Jadi itu di-combine. Sebenarnya banyak banyak dari ini yang kebetulan yang saya ambil yang pakai AlexNet. Tapi ada yang pakai LSTM juga. Jadi dimasukkan ke dalam dataset. Datasetnya itu berupa citra wajah, terus digabung dengan data berat badan sama tinggi badan. Sama seperti yang saya bilang tadi. Jadi ada beberapa arsitektur yang kami pakai. Saya memilah-milah ini ke penelitian adik-adik untuk menyelesaikan skripsinya. Tapi saya lebih fokus untuk yang ke pengembangan ke Android tadi. Makanya saya mengambil judul yang ini yang tidak menggabungkan hasil ukur dan citra wajah. Tapi bisa pakai LSTM. Begitu Pak Dominikus. Tapi yang di sini yang saya diceritakan tadi enggak. Saya menceritakan alat tadi itu, alat ukur itu untuk mendapatkan data yang lebih akurat dalam proses penentuan anak itu stunting atau normal. Begitu Pak. Terima Ya, kasih. baik. Ini dari Mbak Bibi lagi nih. Mohon informasi lokasi pengambilan sampel. Di mana itu, Bu? Mengapa Ibu memilih lokasi tersebut? Apa ada pertimbangan khusus mengenai lokasi tersebut dan bagaimana relevansinya dengan tujuan penelitian Ibu? Oke, terima kasih. Jadi saya mengambil lokasi di sekitar kampus, tapi agak masuk ke dalam. Jadi memang di situ di daerah Aceh Besar. Tadi kan sudah saya bilang kebetulan untuk data tahun 2023 Aceh Besar itu termasuk memiliki prevalensi stunting yang tinggi. Makanya kami bergerak bekerja sama Dinas Kesehatan Aceh Besar melihat di mana lokasi fokus penanganan stunting tertinggi. Jadi ada beberapa puskesmas, jadi kami terjun ke posyandunya. Di posyandunya kami melihat hari apa mereka berkegiatan. Kami datangi dulu puskesmasnya dan menceritakan tujuan kami ke situ. Baru kami mengikuti jadwal yang ada di posyandu. Itu kegiatannya menjadi kegiatan pengabdian pada masyarakat. Gitu. Jadi kami mengambil setelah itu menjumpai orang tuanya yang memang kami anggap ini bisa untuk diambil sebagai dataset. Jadi tidak semua juga kita dekati, tapi khusus yang memiliki kriteria dia memiliki balita di bawah 2 tahun yang stunting, itu yang kita gunakan, yang kita pakai dengan cara mengukur ulang pakai alat ukur yang kami bawa. Begitu Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Antonius Purwo Sutejo lagi nih, Bu. Maaf izin bertanya lagi. Apakah sebelumnya sudah dilakukan studi banding dengan referensi peralatan yang mirip, Bu? Kalau ada referensinya ya, Bu. Terima kasih.
Oh, udah. Jadi saya juga dalam membangun apa namanya alat ukur otomatis ini juga kan membaca juga beberapa referensi dan kebetulan ada di Universitas Malikul Saleh itu juga mereka membuat hal yang sama tapi eh, tidak pakai Faji. Jadi setelah kami lihat kami membandingkan kebetulan ada kegiatan seminar nasional dan mereka datang itu kami melihat dan berdiskusi ya dengan melibatkan stakeholder yaitu Puskesmas Baitul Salam dan ternyata mungkin karena punya kami lebih baru jadi punya kami yang lebih akurat. Tapi yang namanya teknologi terus berkembang mungkin di tempat lain juga sudah ada yang lebih lagi. Lebih simpel lagi. Ya, Begitu Pak baik. Edi. Ini kalau tadi Kak konteksnya ini memotong ya, maaf ya. Konteksnya tadi paten tadi gimana Bu paten? Ini padahal udah ada produk yang ada mirip. Terus kemudian juga Ibu juga publikasi, juga mungkin Paten. seminar. Nah itu kan nggak boleh dipatenkan ya. Kalau sudah di Oh, conference kan atau dipublikasikan itu. waktu conference kami membawa judul yang berbeda Pak. Cuma jumpa aja. Mereka yang sudah bukan paten sederhana yang mereka usulkan itu HKI. Wah, HKI. HKI. Ya makanya itu kan perlu di ini ya, dipilah-pilah Ya, gitu. ya, Nanti betul. kalau kita terlalu semangat Yang apa, yang kami minta mau paten publikasi, ya, ya, yang mau kami paten sederhanakan justru CNN-nya, bukan alat ukurnya. hmm, padahal udah dipresentasikan, nanti nggak boleh itu Bu. Kalau dipresentasikan kan, oh ini udah pernah presentasi, udah menjadi apa publik gitu loh. Oke, Nanti. Pak. Ya itu, makanya itu kan antara apa berseminar dengan paten itu harus dipilah-pilah itu Bu. Iya, Pak. Oke, lanjut lagi dari Pak Andi Tri Kurniadi ya. Tadi disampaikan pengukuran menggunakan kamera thermal. Kamera thermalnya menggunakan apa ini, Bu? Oh, itu tadi yang terkait dengan penelitian lain ya. Seperti misalnya tadi kan pertanyaannya tentang anak autis. Jadi di tempat kami, tim kami itu yang bergerak di biomedik, itu ada juga teman saya, Ibu Roslidar, dia mendeteksi breast cancer. Jadi pakai kamera thermal. Itu untuk yang berhubungan dengan suhu biasanya digunakan kamera thermal gitu. Tadi saya menjawab pertanyaan salah satu siapa tadi ya yang menjawab bagaimana cara melihat apa deteksi dini autis ya tadi. Baik, berikutnya nih Pak Andi tadi ya, boleh Bu open collab ya, collaboration untuk deploy model ke mobile. Ini silakan berhubungan nih antara Pak Andi dan Bu Yunidar nih Bu. Iya, Nah, terima kasih. kemudian dari Pak Nasrul Effendi ya, ini dari UGM tadi, masukan ke CNN-nya itu berupa foto wajah subjek ya Bu. Kalau tinggi dan berat badan jadi input kemana Bu? Ke CNN juga. Oh, oke. Begini Pak Nasrul, saya tadi yang saya bilang pakai LSTM tapi bukan yang saya presentasikan sekarang ya, yang penelitian yang lain itu dia pakai tinggi sama berat badan terus dicocokkan ke wajah gitu loh. Itu juga ke CNN larinya tapi pakai apa namanya ya, penggabungan antara data teks sama citra wajah gitu. Jadi ada data teks, ada citra, nanti dia lihat, dia combine sendiri. Oh ternyata ini kelasnya stunting, ini kelasnya normal. Tapi yang saya ceritakan tadi melalui AlexNet dan ResNet, murni citra wajah. Dan alat ukur itu kami pakai untuk melihat nilai akurasi, maksudnya nilai untuk penetapan status stunting dan normalnya untuk membangun dataset gitu.
Baik, ini dari Pak Antonius Purwosutejo ya, ini komentar saja Bu. Maaf, saya ada usul program promosi perlu ditargetkan. Nah ini, kalau Ya, terima promosi, kasih, Pak. kalau mau promosi webinar ini juga bisa sebagai media promosi. Jadi bagi yang tertarik untuk promosi, silakan kontak ke saya nanti dibikin webinarnya. Ini kan langsung seluruh Indonesia gitu kan ya. Nah ini silakan. Adakah pertanyaan-pertanyaan lagi yang mau menanyakan secara langsung dengan mikrofonnya? Kami persilahkan. Seandainya ada pertanyaan. Oh ini ada ini ya. Ini dari Pak Ferry ya, dari hal 6 materi Ibu. Sepertinya provinsi yang PAD besar tidak selamanya berbanding lurus dengan kecilnya stunting. Bagaimana Ibu menyimpulkan korelasi ini? Terima kasih. Yang mana ya itu? Yang Halaman slide 6 nih, ke-6. kalau dibaca Pak Ferry ini slide halaman 6, Bu. Bentar ya, saya lihat dulu. Ditampilkan lagi aja, Bu. Oh, oke. Yang ini ya. Nah, ya mungkin itu, Bu. Iya, benar. Itu angka stunting SSGI 2001-2002 setiap provinsi. Hmm. Angka stunting berdasarkan status data dari SSGI tahun 2021 dan 2022. Jadi saya di sini fokusnya bagaimana kita targetnya untuk menurunkan 14% dimunculkan angka Aceh ini loh, dengan presentasi stunting di Aceh. Itu korelasi dari apa slide yang ke-6 ini. Ya, kalau tadi apa pertanyaannya tadi korelasi antara PAD daerah dengan jadi pendapatan asli daerah dengan stunting ini, Bu. Apakah kalau pendapatan daerahnya tinggi, stunting rendah, ataukah tidak seperti itu? Ini menurut grafik ini gimana? Ini mungkin pertanyaan dari apa ini tadi yang pertanyaan terakhir seperti itu, Bu. Tapi Aceh selama ini kan memang terindikasi daerah paling miskin ya. Oh gitu. Cocok, Wah, ini cocok juga ini di sini. ya ya oke, oke. Saya Mungkin nggak mengabati sampai sebegitu jauh, tapi yang saya tahu itu memang kan menjadi isu menarik juga itu, Bu. iya benar-benar. Minyaknya masih banyak, Bu. Oh, minyaknya Eh, udah tutup itu. Oh ini juga ini dari Pak Ferry ya komentarnya Kalimantan Timur yang PAD-nya tinggi, stunting sangat tinggi. Nah, ini ya Itu gimana itu? ini daerah kaya itu. Ini yang apa, Ibu Husna Yeti ya mungkin PAD yang besar tidak dialokasikan dengan tepat ke kesehatan masyarakat terutama gizi masyarakat. Nah, ini Ya, mohon. ini tepat sekali. Sehingga alat ukur yang dipakai pun kadang-kadang menyedihkan gitu loh. Cuma dari kardus dikasih skala, jadi saya juga nggak tahu itu gimana gimana nyangkutnya. Tapi itulah yang dihadapi oleh masyarakat yang di pelosok-pelosok. Mungkin kalau yang dekat sama kota ya, sehingga mungkin penetapan kasus stunting sendiri juga banyak yang salah karena alat ukur yang digunakan itu bukan alat ukur yang eh, digital gitu. Ya, ya, ya. Apakah masih ada pertanyaan lain lagi? Bisa menggunakan mikrofonnya. Eh, Silakan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri acara webinar sore hari ini.
senang sekali. Ini tadi sangat ini ya, menarik ini presentasinya dan memang ternyata stunting ini ya hal yang nyata untuk di daerah-daerah tertentu memerlukan perhatian dan juga menurut Bu Yunidar tadi juga deteksinya kalau bisa ya dini, kalau udah lebih dari 2 tahun, nah ini susah memperbaikinya gitu ya. Ini mungkin informasi yang menarik ya, dan mungkin kalau tadi juga di daerah lain yang kaya PAD-nya tinggi ternyata stunting juga relatif tinggi di sana. Barangkali pengembangan, nah tadi Makassar tadi ya di Pak ini ya, Pak siapa tadi yang di atas tadi, ini juga Pak Andi ya, ini Makassar nih, infonya juga seperti itu. Sepertinya topik penelitian ini menarik dan kalau bisa dikomersialkan ini juga merupakan satu hal yang mungkin diharapkan oleh masyarakat ini, Bu. Jadi ini penelitinya diharap apa cepat-cepat ini kan mengkomersialkan produknya ya tentu saja dengan apa standar yang harus diacu, memenuhi standar sehingga hasil interpretasi dari alat ini menjadi semakin semakin baik ya. Nah, itu. Baik, kita sekali lagi saya atas nama Badan Kejuruan Teknik KPI mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Ibu Yunidar yang sudah menyampaikan paparan yang sangat menarik. Terima kasih juga pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Terima kasih pada ibu dan bapak sekalian ya. Mudah-mudahan yang pada menjalankan ibadah puasa juga tetap tegar, sehat ini ya. Dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Pak Edi, warahmatullahi terima kasih semua. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Joko. Sehat-sehat selalu Pak Joko. Ini